Selamat pagi semuanya. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu topik tentang keakuratan dan ketelitian analisis kimia. Dalam praktik analisis pangan, tujuan utama kita bukan sekedar memperoleh angka, melainkan menghasilkan data yang valid, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hari ini kita akan membedah dua parameter fundamental yang menentukan kualitas hasil analisis tersebut, yaitu keakuratan dan ketelitian. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua aspek ini akan menjadi dasar bagi saudara dalam mengevaluasi data di laboratorium. Seringkali, istilah akurasi dan presisi digunakan secara tumpang tindih dalam percakapan sehari-hari. Namun, dalam kimia analitik, keduanya memiliki definisi yang sangat spesifik. Keakuratan atau accuracy merujuk pada seberapa dekat hasil pengukuran yang kita lakukan dengan nilai benar atau nilai rujukan yang sebenarnya. Sementara, ketelitian atau precision merujuk pada kedekatan antar hasil pengukuran dalam serangkaian pengulangan atau replikasi. Untuk memudahkan visualisasi, mari kita gunakan analogi papan target. Anggaplah titik tengah atau bullseye sebagai nilai benar. Jika anak panah saudara berkerumun di tengah, maka data saudara akurat dan presisi. Ini adalah hasil pengukuran yang ideal. Namun jika anak panah berkerumun namun jauh dari tengah, ini disebut presisi tetapi tidak akurat. Hal ini sering terjadi akibat kesalahan kalibrasi alat. Jika anak panah menyebar namun rata-ratanya berada di tengah, ini adalah akurat tetapi tidak presisi, yang biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia atau human error. Dan kondisi terburuk adalah ketika anak panah menyebar jauh dari pusat, yang berarti tidak akurat dan tidak presisi. Idealnya, seorang analis harus mampu mencapai keduanya, yaitu hasil yang tepat sasaran sekaligus konsisten. Mari kita telaah lebih dalam mengenai keakuratan. Untuk mengukur tingkat akurasi, kita menggunakan parameter yang disebut percent recovery atau persen perolehan kembali. Saudara dapat melihat rumusnya di layar. Secara standar, nilai recovery antara 98 hingga 102% dikategorikan sangat baik. Namun, jika hasil yang saudara peroleh berada di bawah 95% atau di atas 105%, maka diperlukan evaluasi menyeluruh. Rendahnya akurasi biasanya disebabkan oleh kesalahan sistematik, yaitu seperti alat ukur yang belum terkalibrasi, kemurnian reagen yang rendah, atau metode analisis yang kurang tepat. Selanjutnya adalah ketelitian atau presisi. Presisi menggambarkan konsistensi kerja saudara di laboratorium. Parameter yang digunakan adalah Relative Standard Deviation atau RSD, yang dihitung dari standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata. Dalam analisis rutin, nilai RSD yang kurang dari 2% menggambarkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Perlu saudara catat bahwa ketelitian dipengaruhi oleh kesalahan acak. Hal ini berkaitan erat dengan teknik kerja analisis, stabilitas instrumen, serta kondisi lingkungan laboratorium saat pengukuran berlangsung. Mengapa data kita bisa tidak akurat atau tidak teliti? Kita harus mengidentifikasi sumber kesalahannya. Jenis kesalahan yang pertama yaitu kesalahan sistematik. Ini adalah kesalahan yang dapat diidentifikasi dan dikoreksi, misalnya dengan kalibrasi instrumen atau standarisasi bahan kimia. Kesalahan ini secara langsung memengaruhi tingkat akurasi. Yang kedua adalah kesalahan acak. Kesalahan ini tidak dapat dihindari sepenuhnya karena bersifat fluktuatif, namun dapat kita reduksi dengan peningkatan kehati-hatian, konsentrasi, dan pengulangan pengukuran yang memadai. Faktor manusia, lingkungan, dan keterbatasan alat ukur menjadi variabel yang harus selalu saudara kendalikan. Sebagai contoh terapan, perhatikan data analisis kadar protein tempe berikut. Nilai rujukan yang ditetapkan adalah 18,00%. Setelah dilakukan pengujian sebanyak 5 kali ulangan, diperoleh nilai rata-rata yang sangat mendekati nilai rujukan tersebut.
Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai standar deviasi sebesar 0,079 dengan persen RSD yang jauh di bawah 2%. Dari data ini, kita dapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan memiliki tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Hasil ini memenuhi kriteria validitas untuk dilaporkan sebagai data ilmiah. Demikian materi mengenai keakuratan dan ketelitian. Saya harap saudara dapat menerapkan prinsip-prinsip ini pada sesi praktikum mendatang. Ingatlah bahwa kejujuran data dimulai dari pemahaman saudara terhadap setiap tetes larutan dan setiap digit angka yang muncul pada neraca analitik. Silakan pelajari kembali modul yang telah disediakan. Dan jika ada pertanyaan terkait perhitungan persen recovery maupun persen RSD, kita akan diskusikan lebih lanjut di forum kelas. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.